Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas soal tentang ejaan dan tanda baca. Ya, saya ingin mengingatkan teman-teman, meskipun ini soal yang dikeluarkan oleh SMAK UI, namun kalian tetap bisa mempelajarinya untuk persiapan ujian mandiri di kampus lainnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, yang ditanyakan penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kita analisis satu persatu kalimatnya. Kalimat yang pertama, di sini ada kata setelah penemuan lukisan. Oke, di sini kita menemukan konjungsi setelah ya, teman-teman. Artinya kalau ada konjungsi di awal seperti ini, ya, ini namanya kalimat majemuk bertingkat bagian anak kalimatnya. Nah, ini namanya anak kalimat. Ya, di bagian ujung anak kalimatnya itu harus ada koma sebagai pemisah dengan bagian setelahnya, yaitu induk kalimatnya. Ya, jadi ini sudah tepat penggunaan koma di kalimat satu. Berarti udah benar kalimat nomor satu, jadi bukan jawabannya. Kita cari yang salah seperti perintahnya. Kalimat ketiga sekarang opsi B. Saat ini ribuan artefak batu, tulang binatang, dan beberapa teman lainnya dalam proses analisis. Nah, di sini ada penggunaan tanda hubung Indonesia, Australia sudah tepat ya. Kemudian di sini sudah ada perincian ya, menggunakan tanda koma itu sudah tepat juga. Jadi sementara opsi B ini bukan jawabannya. Selanjutnya kalimat ketujuh. Eksapasi saat ini masih berkaitan. Oke. Di sini ada dua koma ya, koma di sini dan koma di perincian. Untuk perincian itu yang ini ya, 2023. Pada 2013, 2014, dan 2016 ini sudah tepat menggunakan kata tanda koma. Kemudian koma yang di depan di sini, ya ini kurang tepat teman-teman. Mengapa? Karena ini kan predikat kan masih berkaitan. Apa yang masih berkaitan? Harusnya ini kan eksapasi saat ini. Nah, di sini di antara S dan P itu tidak boleh ada koma dan kecuali kondisinya itu saat aposisi. Aposisi itu kondisinya gimana? Contohnya posisi itu Presiden Joko Widodo misalkan koma Presiden Republik Indonesia, ada nama dan jabatan ya. Seperti itu aposisi. Boleh ada koma. Kalau ini tidak posisi, ini tidak boleh ada koma. Oke? Berarti yang salah itu kalimat ke-7 yang menjadi jawabannya. Sekarang kita lihat kalimat ke-8. Apakah sudah tepat atau tidak ya? Oke, di sini ada kalimat seperti ini ya. Saya coret dulu. Penelitian pada 2013 ini ada tanda pisah sampai 2017 ini sudah tepat ya. Jadi gunakan tanda pisah yang lebih panjang, bukan tanda hubung. Tidak hanya menemukan lukisan tertua yang berusia 40.000 tahun, ribuan pada tanda titik sudah tepat, tetapi juga sebelum ada tetapi ada tanda koma, ini sudah tepat juga ya. Tetapi juga perhiasan prasejarah yang berusia sekitar 30.000 tahun ini sudah tepat juga. Kalimat ke-7 sudah benar. Kalimat 8, sorry. Kalimat 8 sudah benar. Jadi bukan jawabannya. Kalimat ke-9. Muni gua membuat anting-anting, ini tanda hubung di kata ulang, ini sudah tepat. Terus ada apa lagi? Sebelum seperti ada koma, ini udah tepat juga. Jadi jawabannya itu di kalimat ke-7 opsi yang C ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, pertanyaannya itu soal berikutnya. Penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya kecuali. Oke, di sini kita bahas penulisan gabungan kata ya. Kita cari opsi yang salah karena ada kata kecuali. Berarti kita cari opsi yang salah dari kaidah gabungan kata. Pertama, kita lihat ada kata tanggung dan jawab. Kalau kata dasar, dengan kata dasar itu harusnya menggunakan tanda pisah ya. Tanda spasi. Kerjasama pun harusnya pakai spasi. Tanda tangan juga harus pakai spasi. Berarti udah ketemu nih jawabannya ini. Ini salah ya. Oke. Opsi yang B. Di sini ada kata
bentuk terikat, semi, ya, manca, pasca, sapta, itu bentuk terikat namanya ya, bentuk terikat. Jadi yang warna hijau itu bentuk terikat. Jadi penulisannya itu benar seperti ini, teman-teman ya. Benar seperti ini, tidak menggunakan spasi, harus digabung. Banyak ya yang lainnya, misalkan ada intra, inter, antar, ini bentuk terikat semuanya ya. Terus anti ya. Nah, kalian harus ingat ya kata-kata ini. Jadi semuanya harus ditulis terikat tanpa spasi non dan sebagainya. Oke. Terus ada, berarti ini udah benar ya. Jadi bukan jawabannya acap kali, opsi yang C ya, acap kali, acap spasi kali, ini udah benar. Jadi harus pakai spasi. Ada kalanya digabung, barangkali digabung, bagaimana digabung. Jadi opsi yang C sudah benar. Opsi yang D, mata ajar ditulis pakai spasi, meja tulis spasi juga, orang tua spasi, simpang 4 spasi. Itu udah benar. Kacamata digabung, duka cita digabung, sapu tangan dipisah, halal bihalal digabung. Jadi jawabannya itu opsi yang A. Yang salahnya itu tadi ini harusnya pakai spasi ya, sama ini pakai spasi. Oke, seperti itu soal yang kedua. Kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 25. 25 nomor ketiga ya. Oke, kata bentukan baku yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat di atas adalah, kita diminta memasukkan kata atau bentukan yang baku, yang tepat sesuai dengan konteksnya. Nah, negara Indonesia mempunyai bahasa, bahasa apa kira-kira? Ya, ini harus nomina ya, karena posisinya itu ini predikat, ini O, harus nomina ya, bahasa apa? Terus di sini kalimat yang keduanya, bahasa Indonesia merupakan bahasa titik-titik bangsa. Nah, di sini ada bangsa, berarti harus apa di sini ya? Oke, yang pertama itu kita cari yang kata benda yang nomina. Ini nomina semuanya ya. Kecuali yang ini ya. Ini kita seleksi aja karena bukan nomina, kata kerja ya dua-duanya. Kenapa? Karena di sini setelah verba kan, ini verba, ini jangan verba lagi ya kalau bisa. Jadi cari yang nomina atau adjektifan. Kita fokus yang nomina saja. Karena itu pilihannya itu apakah pemersatu di yang pertama, apakah persatuan yang pertama. Yang jelas Indonesia mempunyai bahasa apa? Persatuan ya teman-teman. Pilih yang persatuan terlebih dahulu. Yang mana yang persatuannya? Ya, ada yang B sama yang C ya. Terus pilihannya itu yang keduanya apakah persatuan juga atau pemersatu? Karena di sini ada bangsa ya. Cocoknya itu harusnya pemersatu ya. Sesuatu yang menyatukan, kan maknanya gitu. Sesuatu yang menyatukan bangsa ya. Sesuatu yang menyatukan bangsa ya. Jadi jawaban yang tepat itu harus yang B. Persatuan dan pemersatu. Bahasa persatuan, pemersatu bangsa gitu ya. Oke. Kita bahas soal berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya soal yang ini. Soal berikutnya, ejaan yang perlu diperbaiki terdapat dalam kalimat. Sekarang kita diminta untuk memperbaiki sebuah ejaan ya, atau penulisannya. Yang mana yang harus diperbaiki atau bagian mana perbaikan yang tepat? Kita lihat. Pulau Kela dalam cerita 1001 Malam itu diasumsikan Hokpik sebagai Pulau Bangka sekarang. Nah, kalau kalian sudah terbiasa ya, kalau kalian sudah terbiasa dengan ejaan dan tanda baca, kan pasti langsung tahu bagian mana yang salah ya. Bagian yang salah itu kan bagian ini. Ini nama orang ya, harusnya kapital kan. Ini nama pulau, harusnya kapital juga. Ya, karena itu perbaikan yang tepat yang mana? Yang A itu salah ya, karena sebetulnya dari sini sampai sini itu ini kan S. Ya, ini P-nya.
Nah, ini tidak boleh ada koma ya. Jadi salah opsi yang A. Yang B, tanda petik di antara 1001 malam dihilangkan. Ini salah ya. Harus ada tanda petik ya. Oke. Terus yang C, mengubah huruf K pada kelam menjadi K. Ini nama pulau. Di ini ditulis huruf kecil, ini salah ya. Nama nama pulau itu, nama pulau atau nama geografis itu harus kapital, teman-teman. Ya. Harus tulis kapital, harus tulis huruf besar. Jadi ini salah yang C. Yang D, mengubah topik menjadi bercetak tegak. Ini itu nama orang ya. Nama orang. Karena apa? Karena ini ada predikatnya itu kan kalimat kata pasif ya, verba pasif. Berarti setelahnya itu pasti pelakunya kan. Ya. Karena itu ini salah. Nah, jawabannya itu yang C, yang E, sorry, yang tepat. H pada topik dan B pada bangka itu harus ditulis H besar dan B besar juga, yang kapital dua-duanya ya. Jadi mengapa? Karena ini nama orang ya, nama orang. Terus yang kedua ini nama geografis atau nama tempat, nama pulau. Dua-duanya harus kapital, teman-teman. Karena itu jawaban yang tepat itu opsi yang E. Gitu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Pemakaian huruf kapital yang tidak benar berikut ini adalah, oke, ini soal yang cukup simpel dan cukup mudah, tapi pasti membingungkan bagi kalian yang belum tahu kaidahnya ya. Opsi A, bahasa Inggris. Ini sudah benar ya, jadi penulisan bahasa itu yang kapital nama bahasanya saja ya, jadi ini udah benar. Bangsa pun sama, hanya nama bangsanya aja udah benar. Kunci Inggris, nama jenis. Ini kan nama jenis ya, nama jenis kunci. Nama jenis kunci itu, teman-teman, jangan ditulis kapital atau tidak kapital atau non kapital ya. Jadi ini salah. Jawabannya adalah yang C. Yang bawah, Perdana Menteri Inggris. Ini nama jabatan diikuti nama, berarti ini udah benar. Rakyat Inggris. Rakyat ini kecil, ininya kapital, ini udah benar juga. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nama jenis kunci itu tulis huruf kecil aja atau non kapital. Seperti itu, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Soal berikutnya. Oke. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada, oke, di sini ada opsi penulisan ejaan. Opsinya itu kalimat ke-6 sampai kalimat ke-10. Kita baca satu persatu ya. Kalimat ke-6, ada tulisan yang salah gak? Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Oke, aman sepertinya. Kalimat 7, sama seperti gangguan kardiovaskuler. Oke, di sini ada kardiovaskuler. Ini dimiringkan ya. Nah, kardiovaskuler itu, teman-teman, perlu miring nggak? Tidak perlu ya. Karena apa? Karena kardiovaskuler itu istilahnya itu sudah ada dalam KBBI ya. Jadi kata yang sudah masuk ke dalam KBBI atau masuk ke dalam bahasa Indonesia itu tidak perlu ditulis huruf miring, karena huruf miring itu ditulis untuk menyatakan kata yang masih termasuk istilah asing atau kata dalam bahasa asing ya. Jadi kita bisa jawab saja kalimat ke-7 yang salah penulisan. Oke. Kalimat ke-8 kalau kita cek ini aman ya. Kalimat 9 juga sepertinya aman. 10 pun sama ya. Oke, jadi kardiovaskuler ini kata dalam bahasa Indonesia tidak perlu ditulis huruf asing seperti itu. Oke, itu saja berarti pembahasan soal atau materi yang kedua, yaitu tentang ejaan dan tanda baca. Soal-soal yang saya bahas tadi adalah soal asli dari SIMAK UI ya. Jadi silahkan teman-teman, terutama yang akan mengikuti tes SIMAK UI, silahkan bisa dipelajari soal-soal yang sudah kita bahas tadi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.